kematian seorang mukmin, kemudian apa saja yang terjadi saat kematian seorang mukmin ataupun kafir, kemudian apa yang terjadi di alam kubur dan peristiwa-peristiwanya, kemudian juga tentang gambaran azab kubur dan hal-hal yang bisa menyelamatkannya, termasuk juga bicara tentang ruh, kemana ruh ini di dalam kuburan. Inilah pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini, mudah-mudahan cukup waktunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 perkara kemana seorang mukmin itu harus mengingat sebuah kematian. Pertama, karena mengingat kematian bisa menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak pernah mengingat mati, maka orang akan terbiasa melakukan maksiat, karena dia pikir bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang selalu mengingat kematian akan mempermudah untuk segera bertobat dan juga melakukan amal saleh. Kemudian yang ketiga, mengingat kematian adalah hal yang bisa mendatangkan rasa takut, sehingga orang tidak mungkin merasa aman dari azab kubur, dan dia akan berusaha untuk menghindarkan diri dari setiap penyebab yang akan menjerumuskan dari azab kubur. Tentu yang terakhir, mengingat kematian karena kematian sebuah kepastian, datangnya tanpa pemberitahuan, dan kematian bukan akhir dari sebuah perjalanan. Inilah hikmah kenapa kita disuruh mengingat kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan radhiyallahu an, apabila berdiri di samping kuburan, maka Utsman selalu menangis. Tetapi kalau Utsman dibicarakan tentang kondisi neraka dan azabnya, maka Utsman bin Affan biasa-biasa saja. Kemudian ditanyakan kepada Utsman bin Affan penyebabnya. Kenapa kalau disebut atau melihat kematian dia menangis, tetapi kalau diceritakan tentang akhirat dia biasa saja? Maka jawaban Utsman bin Affan radhiyallahu an mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun ini sangat berisiko untuk kita jalani, tapi kita tidak bisa mengelak. Kalau bukan zaman ini, kalau bukan zaman sekarang, maka zaman kapan lagi? Lihat mana pernah Arab mengalami salju, sekarang Arab sudah salju, bahkan banjir dengan hujan. Lihat bagaimana dikatakan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, bagaimana kata Rasulullah kepada para sahabat, apabila negeri Arab ini sudah menjadi kaya raya dan mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit, jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Sama-sama kita lihat apa yang akan terjadi dengan muka bumi kita ini. Memang sangat berat, ayah. Jadikan kebun, apakah kebun jagung, apakah kebun ubi, atau apa saja, sebab besok hari 1, 2, 3 bulan akan datang, dunia akan mulai mengalami kelangkaan pakan, dan Bapak akan lihat dan Bapak akan rasakan, Ibu akan rasakan, tak lama lagi semua yang saya sampaikan ini akan jadi kebenaran, akan jadi kenyataan. Kita ini kalau lihat Roma Irama jangan langsung salah paham. Orang kadang bilang, wah itu menyesatkan pakai musik dakwah, pakai gitar bicara agama. Saya ini selalu bilang, jangan gampang menuduh orang sesat. Sesat itu kalau sudah jelas-jelas niatnya menjauhkan orang dari Allah. Tapi kalau niatnya justru mengajak orang sholat, mengingat Allah, walaupun jalannya lewat musik, yaitu masih bisa jadi jalan kebaikan. Jangan seperti Gus Baha, sebut penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia yang tidak pernah ngaji, tapi ngomongin agama.
Penyanyi dangdut top terkenal sekaligus dai. Siapa lagi kalau bukan Rhoma Irama? Dan inilah jawaban bijak dari Rhoma Irama. Jawaban santun Bang Haji Rhoma Irama ketika dihina dan ceramahnya dianggap berpotensi sesat menyesatkan oleh Gus Baha. Namun dia sendiri malah bergandeng jembut dengan golongan Habib Yaman, penyebar kesesatan yang sesungguhnya. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut, ya penyanyi ya dai. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok loh, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk, tapi tidak alat musiknya, orangnya. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum. Jangan suka menghina manusia. Sangat boleh jadi yang kamu hina itu lebih baik dari kamu, kan gitu. Jadi puasa itu doa, puasa itu sedekah. Saya tidak akan pernah marah kalau dihina orang. Mungkin saya memang orang yang pantas dihina. Ya, saya bukan orang yang mulia gitu. Ya, saya tidak akan pernah marah dibully orang. Karena buat saya itu sedekah. Kita tahulah bahwa Kiai Baik itu alim, ya tak alim, sangat luar biasa. Satu, yang kedua kalinya, kalau memang Haji Rhoma Irama itu tidak dianggap orang yang bisa ngaji, ya tak, itu dianggap menyasarkan fatwanya Haji Rhoma Irama. Saya mohon maaf, perimbangannya apa? Para habaib klan Baklawi ini itu yang betul-betul menyesatkan pada umat bangsa Indonesia. Kenapa Kiai Baik tidak pernah mengkritik? Kurofatan yang dijalankan semuanya tahu. Kenapa Kiai Baik diam saja? Tidak akan ada yang mampu menghinakan manusia jika Allah sudah memuliakannya, dan tidak akan ada yang mampu memuliakan manusia jika Allah sudah menghinakannya. Begitulah jawaban santun seorang Rhoma Irama ketika ia menanggapi hinaan dan cacian dari para pembencinya, yang mana para pembencinya tersebut sekarang didominasi oleh golongan Habib Yaman, kaum keturunan palsu baginda Rasulullah, dan juga para jongosnya. Memang benar apa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama, bahwa tidak akan ada yang mampu memuliakan manusia jika Allah sudah menghinakannya. Dulu, bisa dikatakan hampir tidak ada warga Nahdliyin yang berkata-kata tidak pantas kepada seorang Gus Baha. Namun ketika ternyata ia ikut terlibat dalam pembangunan makam Baklawi tidak waras Ja'far Al-Kaf, bahkan perannya sangat penting, yakni sebagai pemberi fatwa atas diperbolehkannya pembangunan makam Ja'far Al-Kaf yang berakibat tertimpanya puluhan makam kaum pribumi Nusantara diinjak-injak dan dijadikan keset untuk menuju makam Baklawi tidak waras tersebut. Allah seolah sedang menghinakannya. Tidak sedikit warga Nahdliyin yang sekarang mencaci dan mencela dia karena kealimannya selama ini ternyata tidak mampu menjadi penangkal bagi akalnya dari doktrin golongan Baklawi Yaman sebagai golongan manusia dengan kasta paling tinggi di bumi Nusantara. Lebih parah lagi, ia pernah berfatwa konyol bahwa penyanyi dangdut akan berpotensi sesat menyesatkan ketika berceramah. Namun, di sisi lain, ia malah menganggap wali orang yang jelas-jelas tidak waras akalnya, hanya karena orang tidak waras tersebut adalah orang golongan Baklawi Yaman, golongan yang selama ini ia percaya sebagai keturunan baginda Rasulullah, meskipun nasabnya mustahil bisa dibuktikan kebenarannya.